Di zaman yang semuanya oversharing, kita kaget hari ini karena ternyata masih ada orang yang masih merahasiakan kehidupan pribadinya. Beberapa kali kayak kita pernah lihat kan ya, misalnya kayak Agnes Mo yang gak terlalu senang untuk publish siapa yang jadi pacarnya atau siapa yang kemudian deket sama dia. Baru-baru ini aja kemudian Agnes banyak untuk cerita soal siapa yang lagi dekat sama dia. Kemudian Isyana Saraswati yang tiba-tiba aja nikah dan pada saat dia menikah banyak netizen yang komentar, lebih baik gue gak pernah diposting tapi kemudian gue nikah gitu. Nah yang sekarang jadi trending itu adalah Ardhito Pramono gitu, penyanyi, aktor juga iya gitu ya, yang lagi kena skandal karena kasus penyalahgunaan ganja gitu ya. Tetapi kemudian yang bikin dia heboh, netizen heboh bukan si penggunaan ganjanya gitu, tapi justru istri Ardhito Pramono yang baru aja ketahuan setelah si Ardhito ditangkap dan dibawa ke kepolisian. Nah, kalau misalnya ngikutin, aku bacanya sekilas ya karena nggak terlalu seneng denger gosipnya gitu. Tapi kalau ngebaca beberapa komentar netizen itu kan banyak yang bilang bahwa sebenarnya si istrinya Ardhito itu pernah muncul di video klip musiknya Ardhito, atau mereka itu sebenarnya sudah publish sebagai pacar tapi tidak sebagai suami istri. Nah, segitukah mengagetkannya kalau misalnya seseorang menjaga privasi atas pernikahannya di Indonesia gitu ya, atau justru di dunia juga masih kaget. Kalau misalnya kita ingat di pernikahannya Ed Sheeran sama Cherry Seaborn juga, kita inget banget waktu itu kita kaget karena tiba-tiba aja si Ed Sheeran sudah nikah gitu, dan statement dia waktu itu adalah nggak ada orang yang tahu, nggak ada juga yang datang. Yang ada pada saat itu kami menikah dengan lilin-lilin dan ya udah kami nikah, kita pulang dan kemudian kita makan kari. Dan kalau misalnya dibayangin tuh kayaknya pernikahan yang sangat-sangat so sweet gitu ya. Di tengah banyaknya realita pernikahan yang kita lihat sekarang yang maharnya harus banyak, terus kemudian ada juga yang pestanya harus kayak ala-ala princess gitu, atau yang menghabiskan sampai miliaran rupiah, ngundang banyak orang yang kemudian kita bahkan tidak tahu siapa saja yang kita undang, dan ketika kita nikah dan terlalu banyak undangan, kita bahkan tidak mengenali siapa yang datang. Nah ini kayak bayangannya adalah kayak sirkus sebenarnya teman-temannya, sirkus drama soal pernikahan yang kemudian kita lihat memang jadinya pernikahan itu bukan sesuatu yang sakral dan bukan yang private, tapi sesuatu yang memang wajib dipublikasikan, padahal sebenarnya enggak. Ini penting banget buat kita ingat ya, dan selalu ingat bahwa tidak semua hal harus kita sharing. Karena ada namanya privacy, terutama di hubungan yang sangat intimate gitu, termasuk hubungan ketika kita menikah, hubungan masih pacaran pun gitu ya. Itu buat saya pribadi adalah hubungan yang sangat intimate dan sangat private, dan tidak perlu semua orang tahu, cukup ya orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita percaya gitu ya. Tetapi sayangnya tadi balik lagi di awal bahwa di zaman yang sangat oversharing itu seperti apa sih, yang artinya bahwa semua hal diposting, semua hal dibagikan, semua hal dianggap tidak ada batasnya. Jadi kehidupan pribadi ya dijadikan konten, kehidupan pribadi yang kemudian dipublikasi di media sosial di mana semua orang bisa akses karena itu akun publik gitu ya. Nah balik lagi bahwa hari ini ketika ada kasus Ardhito Pramono dan juga istrinya, kemudian kita tercengang bahwa masih ada ya orang yang menjaga privasi pasangannya sedemikian rupa gitu. Kayak si Iqbal juga menjaga pasangannya waktu itu untuk gak terlalu banyak publikasi soal pacarnya gitu ya. Ini sebenarnya mengingatkan kita soal ada namanya konsep elopement wedding gitu ya, dan juga intimate wedding.
Nah, kalau misalnya kita bicara soal elephant wedding, kita bicara soal sebenarnya adalah ada sebuah pernikahan yang kemudian mengundang hanya maksimal mungkin sekitar 10 orang atau di bawah 10 orang. Dan dimana pernikahan itu sebenarnya officially dibuat untuk orang-orang yang memang sangat dekat dengan orang yang sedang menikah. Nah, kalau intimate wedding mungkin lebih besar scope yang diundang, tapi kemudian orang-orangnya juga fokus, atau pernikahan itu fokus dilaksanakan ya untuk sebagian kecil orang, gak sebanyak yang biasa kita hadiri ya sekarang di zaman now ini. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke tren yang terjadi, yaitu oversharing behavior, ada sebuah studi sebenarnya menarik buat kita bahas yang dilakukan sama Ipsos. Ini adalah sebuah perusahaan riset pasar dunia. Sebenarnya kalau teman-teman searching gitu ya di Google tentang Ipsos, ini mereka sempat publish bahwa ada 3 aktivitas yang sering banget dilakukan sama orang ketika mereka menggunakan internet. Yang pertama pasti cari Mbah Google, tanya apapun ke Mbah Google. Kemudian ya cari situs, jejaring sosial, main medsos gitu, itu kita udah sering banget ya. Dan juga melihat email atau melihat situs gitu untuk mengupdate informasi. Tapi menariknya dari report yang disampaikan sama Ipsos ini teman-teman, mereka melihat bahwa sebenarnya ada perilaku yang makin kesini itu makin kelihatan tentang sharing atau berbagi kehidupan pribadi ke media sosial. Nah, hasil temuan Ipsos ini tuh menarik banget, karena ternyata 6% masyarakat dunia itu melakukan perilaku berbagi semua hal tentang kehidupan mereka. 18%-nya itu mereka bagiin cuman ya hal-hal yang penting-penting aja. 57%-nya melakukan perilaku yang berbagi beberapa hal saja. Dan 19% masih nggak berbagi apapun gitu, alias ya mereka nggak terlalu banyak mempublikasi kehidupan mereka tuh di media sosial. Walaupun jumlahnya kecil 6%, tapi ternyata Indonesia ada di peringkat kedua nih, negara yang paling banyak melakukan perilaku berbagi semua hal di media sosial. Bayangin ya, kita kayak saking senangnya berbagi kali ya, sampai akhirnya semua hal dibagi, dan kita dari hasil riset kelihatan banget bahwa kita juga punya perilaku yang tendensius ke arah oversharing atau terlalu banyak men-sharing sesuatu yang private di media sosial. Dampak negatifnya apa? Banyak ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin soal literasi digital, kita bakal ngomongin bahwa ketika kita terlalu banyak melakukan oversharing dan membagikan hal-hal privat ke dunia maya, itu rentan banget namanya cyberbullying gitu. Cyberbullying, kemudian kekerasan cyber, mungkin data kamu bakal dicuri dan lain sebagainya. Yang terjadi ya karena datanya terbuka, kita buka dengan cara sadar dan kita bagikan dengan cara sadar. Dan kadang-kadang ini juga yang kemudian memunculkan yang namanya pencurian data pribadi yang bisa disalahgunakan sama orang-orang yang tadi yang jahat gitu, kemudian ya atau mungkin dia predator anak atau orang yang pengen mengakses bank kamu dan lain sebagainya, dokumen-dokumen rahasia yang sebenarnya dibagikan ke ranah publik melalui media sosial. Nah teman-teman, ada juga nih data menarik bahwa sebenarnya orang, kenapa sampai fenomena oversharing itu terjadi, dan kemudian ketika kita melihat hal yang sangat private kayak Ardhito ini kemudian sangat aneh. Ada temuan dari Dethers dan Mel tahun 2013 yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan oversharing atau mengungkapkan perasaan-perasaan mereka secara berlebihan di media sosial sebenarnya adalah orang-orang yang kesepian. Dan orang-orang yang kesepian itu ketika melakukan sharing di media sosial, mereka itu bisa mereduksi kesepian mereka. Dan ada juga kata expert yang lain bahwa ketika mereka oversharing, mereka tuh sebenarnya pengen banget punya koneksi sama orang lain. Jadi can you imagine sebenarnya orang-orang yang lagi oversharing, mereka tuh orang-orang yang kesepian dan butuh banget sebenarnya koneksi atas kehidupan dengan orang lain. Jadi kalaupun kita sendiri ternyata adalah orang yang oversharing, berarti kita harusnya introspeksi diri ya, untuk jangan-jangan nih gue harusnya butuh lebih banyak berinteraksi secara langsung sama orang, mulai build relationship yang sehat sama orang, sehingga gue bisa membedakan hal yang mana yang baiknya gue share di media sosial, mana yang enggak, mana yang private, mana yang bisa gue share gitu ya. Dan tapi di penutup podcast episode kali ini,
Ardhito Pramono mengajarkan banyak hal tentang kita, soal privacy, soal boundaries sebenarnya. Di luar soal kasus dia yang kontroversial soal penyalahgunaan narkoba, tetapi dia mengajarkan kita bahwa ada yang namanya privacy dalam kehidupan kita. Dan privasi itu penting sekali untuk kita jaga supaya apa? Supaya kita aman, supaya kita nyaman, supaya juga kita punya batasan dalam kehidupan kita sehingga ya gak kecampur aduk banget kehidupan yang terjadi di antara kehidupan nyata dan juga kehidupan di media sosial. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di podcast Anak Tangga.